hari ini, Ibu akan menyampaikan materi kita hari ini apa ya? Mana apa materi kita hari ini? Tentang pernikahan dalam Islam. Nah, sini nanti ada tujuan pembelajarannya ya nak. Pernikahan dalam Islam itu yang harus dicapai dalam materi ketentuan pernikahan dalam Islam yang harus bisa kalian capai. Itu ada tujuannya ya. Yang pertama tujuannya mampu menjelaskan, siswa akan mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, siswa akan mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, siswa akan mampu mengimplementasikan sikap komitmen, bertanggung jawab, dan menepati janji. Nah, itu yang harus kita capai. Semoga tujuan pembelajaran tentang pernikahan dalam Islam bisa dicapai ya. Amin. Selanjutnya di sini Ibu menanyakan kepada kalian, masih ingat enggak materi sebelumnya? Ya Bu, Nah, tentang apa Iqbal? ada menggunakan media sosial. Ada menggunakan media sosial. Ada nggak kaitannya dengan materi kita hari ini? Dari materi sebelumnya, ada nggak kaitannya dengan materi kita hari ini tentang pernikahan? Ada, Nah, mungkin yaitu adalah kita harus memberikan waktu terhadap media sosial karena akan dampak besar akan ke perselingkuhan. oh ya, benar sekali ya. Beri aktif dulu. Ya, benar ya. Kaitannya ada dengan materi kita hari ini. Karena yang media sosial itu dampak negatifnya juga ada ya, bukan dampak positifnya aja. Salah satunya dalam media sosial itu harus kita tahu adabnya, aturannya, bisa membatasi waktu. Karena ya media sosial itu bisa berdampak atau memicu kepada perselingkuhan. Itu kan tidak baik ya untuk yang sudah berumah tangga. Nah, itu ya Kak ya. Ada lagi yang mau bertanya tentang materi sebelumnya? Ada yang mau bertanya? ya, Tidak ada. Tidak ada lagi. Ibu akan menampilkan video ya. Nanti disimak ya. ya.
Ada pengantin, Ya. dia sama. Yang kedua, Mahar. ada mahar. Yang ketiga, ada wali nikah. Ada apa lagi nak? Dua orang saksi. Ada apa lagi? Penghulu. Nah, itu ya. Siapa sih yang sudah pernah ke acara pernikahan Anda? Mungkin sudah lah semua ya. Ada kan? Nah, berarti kan sudah pernah ya. Bukan yang hal yang biasa, sudah pernah pernikahan. Ya, ibu tanya dulu, siapa yang tahu tentang pengertian pernikahan? Apa itu pernikahan? Berdiri nak. Pernikahan adalah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga sesuai syariat Islam. Ya. Itu arti pernikahan, hubungan yang sakral itu ya, yang sakral, hubungan yang suci antara laki-laki dan perempuan yang menghalalkan hubungan suami istri sesuai dengan syariat Islam. Sekarang kita itu ya sedikit dulu ya, biar tambah semangat belajarnya. Nah, jangan begini, kita sedikit dulu ya. Tadi udah ngomong ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 4. Ya, berapa sudah semua? Nah, di sini ada ya motivasi untuk diri kita ya. Motivasinya di sini, kesuksesan bukan tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tekun dan tidak mudah menyerah. Nah, berarti apa hari kalian seorang pelajar harus tekun belajarnya untuk mencapai cita-cita dan juga untuk bekal dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kan semuanya ini akan menikah juga ya. Berarti ya perlu dalam menuntut ilmu biar ada bekal dalam berumah tangga nanti. Nah, itu aja ya nak, motivasi untuk diri kita. Nah, sekarang kita kerja kelompok ya. Menurut pembelajaran kita hari ini nak, PJBL, Project Based Learning ya. Dia berbentuk project yang harus kalian selesaikan. Hasilnya apa gitu ya. Kalau penilaiannya itu nanti ada penilaian diri sendiri, ada penilaian kelompok, ada penilaian dari video atau cerita konsepnya ya. Nah, sekarang ibu bagi kelompok deh ya, ini kelompok satu dari sana, kelompok 2, kelompok 3. Nah, nanti masing-masing dikasih materinya apa harus didiskusikan sama teman kelompoknya ya. Kelompok 1 mengenai ini ya nak, tadi juga pembelajarannya mengenai pengertian pernikahan dan Islam ya. Tolong dikerjakan benar-benar ya. Dan kelompok 2 tadi
pernikahan dalam Islam. Banyak ya ketentuan nanti ada rukun, syarat, itu apa namanya? Hikmahnya apa ya? Nah itu dikerjakan bersama kelompoknya ya. Yang kelompok 3, pernikahan yang tidak sah ya. Ini tentang pernikahan yang tidak sah nanti. Itu ya tentang komitmennya ya, ada situ mengenai hak dan kewajiban suami istri juga nanti di dalamnya. Minta tolong didiskusikan bersama teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 30 menit. Nah, sekarang sudah dikerjakan. Baik. Bisa ya Kak, dilihat dari literaturnya, boleh dari buku ya, boleh buku cetak, dari internet, atau dari yang lainnya boleh ya. Nah dibuat nanti peta. Apakah sudah selesai? Sudah? Oke ya. Nah ini siapa yang mau duluan atau sesuai dengan nomor 1, 2,
Yang pertama, agama, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan harta prioritas pada keimanan dan akhlak baik. IHR Bukhari dan Muslim. Rukun syarat pernikahan ada dua, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua saksi, ijab kabul. Syarat kedua, mempelai muslim tidak dalam ikatan pernikahan lain, tidak mahram, wali dan saksi sah. Orang yang tidak boleh dinikahi ada tiga, yaitu hubungan darah, mahram, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lain-lain. Dua, hubungan pernikahan ibu tiri, ibu mertua, dan lain-lain. Tiga, persusuan orang-orang yang menjadi mohon melalui persusuan. Surah An-Nisa 4:23. Sekian dari diskusi kami. Ada yang ingin bertanya? Sebutkan rukun dan syarat pernikahan. Jawab dari kelompok 1. Rukun dan syarat pernikahan. Rukun, calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Syarat kedua, mempelai muslim tidak dalam ikatan pernikahan lain, tidak mahram, wali, dan saksi sah. Sekian sesi kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan selanjutnya kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Itu kelompok 3. Membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, satu dan menepati janji. Pernikahan yang tidak sah. Tidak sah jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, seperti tanpa wali dan saksi yang sah, atau menikahi mahram. Kewajiban suami istri. Suami wajib menafkahi istri. Istri wajib mentaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dalam syariat. Keduanya saling menjaga kehormatan dan mendidik anak. Mahar atau mas kawin. Pemberian wajib dari suami kepada istri saat akad nikah. Besarnya sesuai kesepakatan. Resepsi pernikahan. Walimatul Fus. Pesta pernikahan yang disunahkan untuk memungkinkan pernikahan sesuai anjuran Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ditanyakan? Dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami istri. Suami
sah jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, seperti tanpa wali dan saksi yang sah atau menikahi mahram. Kewajiban suami istri: suami wajib menafkahi istri, istri wajib menaati suami dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Keduanya saling menjaga kehormatan dan mendidik anak. Mahar atau mas kawin: pemberian wajib dari suami kepada istri saat akad nikah, besarnya sesuai kesepakatan. Resepsi pernikahan: pesta pernikahan yang disunahkan untuk mengumumkan pernikahan sesuai anjuran Rasulullah SAW. Terima kasih anak. Itu ya kesimpulan dari kelompok 3. Situ ada mengenai kewajiban suami istri ya. Nah, itu sudah ada kewajiban suami istri, mengenai mahar, mengenai resepsi. Di dalam resepsi pernikahan itu tidak boleh terlalu mewah ya. Disesuaikan dengan keadaan kita. Jangan kita pilih luar acaranya tapi akhirnya apa? Banyak utang. Nanti disesuaikan dengan keadaan kita ya Kak ya. Membuat resepsi pernikahan itu. Ya bagus ya. Kesimpulannya kelompok 2. Apa kesimpulan materi yang kami sampaikan tadi? Kita dapat mengetahui ketentuan pernikahan dalam Islam seperti memilih pasangan dalam pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Ya, itu ada rukun pernikahan. Apa sih rukun pernikahan? Ada mempelai, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ada wali. Yang ketiga, dua orang saksi. Yang keempat, ijab kabul. Kalau tentang memilih pasangan ya, memilih pasangan itu materinya ya. Memilih pasangan itu apa saja yang kamu kalau memilih pasangan itu? Yang laki-laki ditanya dulu. Nanti ketika menikah, memilih pasangan itu yang bagaimana ya? Hah? Oh, agama yang sama ya. Agama yang sama. Yang kedua, lihat keturunannya ya, lihat keturunan si perempuan ya, apa keturunannya baik-baik ya. Yang ketiga, Lintas pada keimanan dan akhlak.
apalagi terutama terhadap apa ya, materi. Ya materi itu kan perlu ya, materi itu ya. Nah, berarti bagi laki-laki nih harus mapan bekerja dulu nanti, jangan mau menikah tapi tidak membiayai istri dan anaknya nanti malah terlantar. Nah, itu ya banyak ujian dan tantangannya seperti ibu ya. Dulu baru nikah itu masih honor. Berarti kan mengenai gaya kehidupan itu masih kurang ya. Nah, itu ada prosesnya kan. Betul juga. Tapi itu dilalui dengan kesabaran, ikhlas dalam mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, itu Mbak, harus kita ikhlas dan semua ada ujian. Tapi alhamdulillah sekarang dari kasih Allah jadi yang lebih dari yang Allah sekarang. Nah, itulah buah dari kesabaran dan keikhlasan kita dalam menjalani kehidupan dengan berbagai macam ujian dan rintangan. Ya, itu aja nak. Oh, ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Ya. Ada jelas ya? Nah, sebelum tutup, materi selanjutnya tentang talak, rujuk, dan iddah. Itu materi minggu depan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.